Waalaikumsalam Mbak, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya di sini mau konsultasi. Oh iya, mau konsultasi ya Mbak. Kalau boleh tahu, ini dengan Mbak siapa ya? Ya, saya Alfia, Bu. Umur saya 21 tahun. Mbak Alfia umur 21 tahun Iya. ya. Perkenalkan, saya perawat Sidah. Di sini saya perawat bagian di keperawatan jiwa, Departemen Keperawatan Jiwa. Iya. Kalau boleh tahu tadi permasalahannya apa ya Mbak? Jadi gini, saya itu sekarang itu susah tidur, Bu. Jadi tidur pun itu sehari itu hanya 1 atau 2 jam. Itu pun kalau bisa nyenyak itu ya sampai hampir 3 jam seperti itu. Susah tidur ya? Iya. Selain susah tidur mungkin ada keluhan lagi Mbak? Ya, kepala saya itu pusing sekali. Oh, apa Mbak sebelumnya sudah pernah memeriksakan tentang penyakit fisik atau medisnya Mbak? Kalau periksa katanya itu nggak apa-apa, Mbak saya. Bu, maaf. Ya, tekanan darah mungkin Normal. Mungkin lebih sekali. naik beberapa ya, sedikit mungkin karena saya juga kurang tidur sama ya pikiran itu seperti lelah gitu, Mbak. Sedikit Bu, ada ya. sedikit sedikit ada hipertensi ya Mbak? Iya, seperti itu. Baik, sebelumnya saya ingin tanya-tanya dulu ya Mbak, agar Iya. saya itu tahu kira-kira apa penyebab Mbak kurang jadi susah tidur. Iya. Pertama-tama, apa Mbak mungkin ada permasalahan yang selalu mengganggu Mbak sehingga Mbak kesulitan untuk tidur? Ya, apa ya? Oh iya, ada. Orang tua saya itu selalu ingin menjodohkan saya, padahal saya itu masih belum kepikiran sampai situ. Padahal saya juga punya calon sendirilah. Tapi ya gimana lagi, orang tua itu ngotot gitu. Aduh, saya semakin pusing gitu. Jadi Malah kalau mau tidur itu nggak bisa. Iya. Jadi diakibatkan karena ada permasalahan dalam keluarga, Iya. Mbak ingin dijodohkan. Ya, Maka saya nggak suka orangnya. Mbak punya pendamping sendiri Iya. sebenarnya, atau pilihan sendiri. Baik Mbak, untuk masalah lainnya mungkin dalam pekerjaan atau Kalau pekerjaan sih nggak ada ya Mbak. Kalau saya itu ya wis biasa-biasa saja gitu. Soalnya pekerjaan saya juga banyak, tapi nggak terlalu stres seperti sekarang itu. jadi yang membuat Mbak Saya menangisnya itu kenapa kayak ya gimana ya? Saya itu punya pilihan lain gitu loh. Mbak udah terlalu cinta ya Iya. dengan kasihnya, ya itu aja Mbak. Anak muda ya. Kalau boleh tahu, mohon maaf, apa orang tua memang sudah klik, maksudnya itu memaksakan kehendak Mbak atau hanya menyarankan saja ke alasan? Gimana ya? Kalau setengah-setengah gitu Bu. Jadi kayak kalau bisa gitu, waduh, tapi kalau saya ya gimana lagi ya sebagai anak. Iya. Saya nggak tahu harus gimana, itu nggak paham. Baik. Jadi saran saya ya Mbak di sini, karena Mbak mengalami kesulitan tidur, Mbak bisa jangan pernah ya Mbak minum obat tidur karena itu sangat mempunyai efek samping. Kalau saya obat tidur enggak sih. Enggak pernah Saya ya. alhamdulillah nggak pernah. Iya, Tapi kalau iya. saya itu apa? Malah nggak bisa tidur sama sekali. Wes kayak aduh pikiran tok gitu loh. Iya. Jadi saran saya tadi ya Mbak ya, di sini ada terapi, salah satu terapi untuk kecemasan, yaitu terapi hipnoterapi. Di sini saya menyarankan itu Mbak. Terapi hipnoterapi ini bisa dilakukan dengan ahli, pakar ahlinya juga, ahlinya hipnosis atau hipnoterapi. Itu berarti bisa buat tidur ya? Itu bisa mengurangi kecemasan Mbak, juga mengurangi resiko Mbak mengalami stres atau depresi. Oh, jadi sekarang saya itu stres gitu ya? Ya bisa jadi, karena tanda-tanda stres itu juga kesulitan tidur, kurang bahagia. Mungkin Mbak juga kurang bahagia. Iya, nggak bahagia sekali. Itu salah satunya Mbak. Tapi apakah Mbak sampai mengurung diri di rumah atau di kamar? Kalau saya sih lebih cenderung suka di kamar ya, sekarang nggak kayak dulu. Waktu sebelum dijodohkan itu saya sering keluar ya, suka sama apa orang-orang lain di sekitar, di tetangga itu lo suka main. Tapi setelah ada orang tua bilang kalau jodoh-jodoh itu, aduh, saya lebih suka di kamar. Oh ya,
Jadi tadi yang Mbak ceritakan tadi termasuk resiko Mbak ya, resiko depresi ataupun gitu. stres. Jadi Iya. ini tidak bisa dilanjutkan terus menerus Mbak, harus ada langkah-langkah selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan Mbak. Jadi salah satunya saya menyarankan hipnoterapi Mbak, itu akan membantu Mbak untuk lebih mudah tidur. Dan satu lagi Mbak, yang sangat wajib Mbak lakukan yaitu mendiskusikan permasalahan ini dengan keluarga Mbak, bisa dengan orang tua mungkin atau saudara terdekat. Carilah solusi yang menurut Mbak paling tepat. Mbak diskusikan, jika memang pilihan orang tua Mbak yang terbaik, mungkin Mbak bisa memikirkan kembali apa keputusan orang tua yang telah diberikan. Seperti Mbak mulai berkenalan dulu dengan Saya nggak suka. Ya dicoba dulu, jikalau memang Mbak ingin Bukan selera membahagiakan. saya. Tapi ya saya ingin membahagiakan, tapi bukan selera saya gitu. Kalau begitu, kalau memang Mbak benar-benar tidak cocok, Mbak bisa mendiskusikan kepada orang tua. Kalau Mbak bilang saja kalau Mbak tidak cocok karena alasan ini. Alasan yang pasti orang tua akan memikirkan kembali jika memang alasan Mbak itu tepat dan rasional. Iya Mbak ya. Itu beberapa saran dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau ada yang ingin Mbak sharingkan lagi? Iya, kalau bisa tidur itu berarti harus cuma lewat itu saja. Nggak ada yang lain. Tidak Mbak, ada beberapa pilihan, yaitu guided imagery atau Mbak membayangkan. Itu seperti sebelum Mbak tidur, Mbak membayangkan pemandangan atau tempat yang Mbak ingin sangat kunjungi misalnya. Tapi saya pernah ya tidur seperti itu. Saya ingin membayangkan yang indah-indah, tapi kenapa selalu terngiung-ngiung rasa yang nggak suka itu rasa jodoh itu menjodohkan. Jadi Mbak, pikiran negatif itu sebaiknya Mbak pelan-pelan, mungkin memang sangat sulit. Jadi bagaimanapun pertama-tama Mbak harus menyelesaikan permasalahan ini dengan keluarga dulu, seperti yang saya bicarakan tadi, mendiskusikannya. Terkadang mungkin jikalau permasalahan sudah clear atau sudah selesai, Mbak masih kesulitan tidur, Mbak bisa, tadi saya sarankan, bisa hipnoterapi ataupun guided imagery. Itu mungkin akan sedikit membantu Mbak, atau cara-cara spiritual seperti mengikuti acara keagamaan yang membuat hati Mbak lebih tenang dan jiwa Mbak juga lebih damai. Itu akan sangat membantu Mbak dalam tidur. Seperti itu ya Mbak ya. Itu beberapa saran dari saya. Kalau berat badan saya itu terakhir timbang dulu waktu belum dijodohkan itu kan 45. Nah kalau sekarang itu 40, gimana itu ya Mbak cara ngatasinnya? Iya, itu terkadang memang beban stres akan dapat bisa menurunkan berat badan. Jadi Mbak ya itu tadi harus menyelesaikan masalah dulu. Setelah itu Mbak harus mengatur lagi pola makan Mbak. Tekanan darah tinggi itu juga akan berakibat buruk bagi kesehatan Mbak. Apalagi mungkin Mbak sekarang untuk pola makannya apakah tetap teratur? Kalau saya sih mau makan itu kayak nggak enak. Kurang enak makan. Nggak enak gitu. Jadi kalau jangankan makan, cuma lihat itu pasti nggak enak itu. Seperti itu. Jadi Mbak lebih diperbaiki lagi nanti pola makannya ya Mbak. Jikalau memang masih kesulitan seperti makan nasi mungkin tidak enak, bisa digantikan dengan yang lain seperti karbo yang lain seperti kentang ataupun susu yang mungkin bisa membantu meningkatkan energi tubuh. Jangan sampai stres ini membuat kondisi fisik Mbak lebih menurun dan berakibat lebih fatal lagi. Seperti itu ya. Apakah sudah cukup? Cukup. Terima kasih ya Mbak atas kedatangannya kemari. Saya juga terima kasih banyak sarannya. Mohon maaf jika saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Sama-sama. Ya sudah, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.